hidup ini diingkari sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan agama. Maka selalu ada upaya untuk penegakan tatbiqus syariah. Dan syariah ini kalau kita teliti sejarahnya, itu sesungguhnya tidak ada pemahaman seperti yang kita pahami tentang syariah itu di masa Rasulullah. Karena dia muncul ketika syariah ini diinstitusionalisasikan, dilembagakan ke dalam institusi negara pada khilafah atau dinasti Abbasiyah. Karena itu pada masa Rasulullah kan tidak ada lembaga tuh, tidak ada qadha, tidak ada apa-apa, tidak ada institusi yang mengatur kehidupan manusia. Kenapa? Karena yang diatur itu adalah membangkitkan hati sanubari dan membangkitkan akal sehat manusia di masa Rasulullah SAW. Karena itu maka kita coba berapa persen umat Islam yang bisa membaca sirah Nabi. Kalau kita membaca sirah Nabi yang sejatinya, sejarah hidup Nabi, biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di luar dari hadis-hadis yang ada. Jadi kalau kita membaca sirah Nabi secara yang ada secara objektif, yang ditulis sebagai biografi Nabi, bukan hadis-hadis, itu sangat berbeda dengan hadis-hadis yang kita diperkenalkan sekarang ini. Misalnya dalam kehidupan Nabi itu beliau memperlakukan manusia sebagaimana Al-Quran memesankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka Rasulullah itu memperlakukan manusia secara persuasif, iqna, bukan memaksa. Sementara hadis-hadis yang digunakan oleh kita sekarang ini itu pada umumnya digunakan untuk memaksa orang mengikuti satu pendapat. Kenapa? Karena sejarah institusionalisasi ini itu muncul ketika orang tidak lagi secara tulus dan ikhlas memelihara agama dan tradisi Nabi. Karena lebih banyak kepada pengaruh duniawi, kata Ibnu Khaldun, ya, mazala sunnatun Nabi itu ma'mul biha, tradisi Nabi itu tetap terpelihara dari sejak masa sahabat, sepeninggal beliau, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in, sampai kepada masa di mana umat Islam itu mulai terpesona kepada kegemerlapnya dunia. Maka kemudian menjadi orang berebutan dunia, dan orang-orang yang memelihara tradisi Nabi itu kemudian menjadi kelompok kecil dan kelompok elit di masyarakat. Jadi yang tadinya orang mainstream itu kemudian menjadi kelompok kecil karena orang-orang ini yang tidak bergabung kepada perebutan-perebutan dunia itu, yang kemudian belakangan kita sebut tasawuf, kita sebut sufi. Bukan karena saya dalam bidang ini, bukan, tapi itu Ibnu Khaldun mengatakan, itu menulis di dalam itu bahwa pertama-tama dulu tasawuf ini adalah tradisi yang dipelihara dari sejak masa sahabat dan seterusnya. Tapi kemudian setelah orang-orang mulai pada ramai-ramai memperebutkan dunia, maka tradisi ini menjadi kelompok kecil dan kelompok elit. Nah, apa yang kita lakukan sesungguhnya di dalam ma'iyah ini? Kalau misalnya metodologi Al-Quran dan Sunnah itu adalah persuasif, karena itu maka di dalam ma'iyah itu selalu persuasif, terbuka, ya, dari seluruh, bukan ajaran karena Canun itu menjadi guru kita semua, itu bukan mengajarkan, tetapi Allah yang mengajarkan. Cuma guru mengantar kita untuk mengenali ilmu itu, untuk
mengantar kita kepada Allah supaya Allah mengajarkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ya kan? Bertakwalah dan Allah yang mengajarkanmu. Jadi hanya Allah yang bisa mengajarkan ilmu sesungguhnya. Maka dalam ma'iyah itu kita hanya mengantar manusia kepada jalan di mana dia bisa memperoleh ilmu. Ya, itu salah satu keistimewaan di dalam ma'iyah itu adalah pendekatan persuasif yang saya bilang. Yang kedua tadi disebutkan ada spiritualitas, ya sudah pasti. Saya menulis ma'iyah belajar kepada Muhammad dulu sebelum berislam. Dalam ma'iyah kita kata Janun, ya Allah Muhammadkan aku. Jadi kita harus memuhammadkan diri dulu untuk bisa melaksanakan Islam itu. Dan ini betul-betul saya baca dan betul-betul sangat relevan. Pertama coba, Rasulullah itu sejak masih umur 11 tahun itu ada pembedah dadanya. Alam nasyrah laka sadrak. Nah, pada operasi itu kalau dikatakan itu kata Ibnu Katsir penafsir tafsir Ibnu Katsir, pembedahan dada Rasulullah itu bisa bersifat fisik juga bisa bersifat mental. Apapun bentuknya, yang terjadi adalah membedah dada Rasulullah itu mengeluarkan rasa dengki, iri hati, curang, mengisinya dengan kelapangan dada, sifat-sifat fleksibilitas dan akomodatif, respect kepada yang lain. Menurut saya ini suatu isyarat kepada kita, jika mau mengikuti Muhammad, ya harus membebaskan dirimu dulu dari rasa dengki, iri, curang, dan mengisi hatimu dengan kelapangan dada, melapangkan dada. Isi hatimu dengan sikap akomodatif, bisa mendengarkan, bisa menerima pendapat orang lain, dengan fleksibilitas, ya, dengan respect kepada orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun berdakwah di Mekah. Itu macam-macam halangan, rintangan yang dihadapi. Ada yang menyakiti secara fisik, mengolok-olok dan seterusnya. Coba baca sirah Nabi, ada pernah sekali enggak Rasulullah itu terlepas daya kontrolnya, ya, dalam menghadapi perjuangan hidup ini? Pernah enggak sekalipun menghardik orang? Pernah enggak sekalipun membenci orang? Selama 13 tahun di Mekah dalam perjuangan yang pertama, tidak pernah. Tidak pernah. Lah kita umatnya, ya, kita umatnya ini katanya setia kepada Nabi Muhammad SAW, ya kan? Tapi orang cuma kirim berita, orang Perancis memaki-maki atau mencemoohkan Muhammad, kita bakar Tanah Abang. Coba, apa hubungannya Perancis dengan Tanah Abang? Itu kan secara emosional. Coba kalau punya kelapangan dada, punya Rasulullah disakiti berapa kali, ya itu. Tidakkah contoh ini ada di dalam ma'iyah? Ada. Dalam ma'iyah, kehidupan Rasulullah ini ada di dalam ma'iyah. Di Canun itu saya juga sering kesel ya. Terus terang ini, ya. Tuh siapa itu ya? Yang suka ngomong gak benar sama Canun itu ya. Tapi begitu dia dapat kasus, oke? Begitu dia dapat kasus, orang yang pertama kali memperjuangkan dia itu cuma Canun. Coba, itu gimana nih? Gimana bisa logika kita, ya? Itu kan kecuali logika ma'iyah, saya kira kelapangan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fleksibilitas, akomodatif dan akhlaknya yang luar biasa. Itu menurut saya ini nilai-nilai
nilai-nilai yang terbentuk di dalam ma'iyah ini. Oleh karena itu maka saya selalu mengatakan ma'iyah ini adalah bukan ajaran ya, tetapi sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia masa depan. Masa sekarang saja sudah terlihat betapa kita membutuhkan tuh ma'iyah. Saya justru menulis untung ada ma'iyah, ya kan? Kalau tidak ada ma'iyah, saya bagaimana bisa melakukan perenungan terhadap ajaran-ajaran agama ini tanpa terbebas dari tuduhan macam-macam. Ya, saya sekarang misalnya mempunyai pandangan seharusnya khilafah itu jatuh ke Sayyidina Ali, ya kan? Beliau adalah menantu, beliau adalah saudara dan seterusnya. Itu kemudian tiba-tiba saya dituduh orang Syiah kan gitu. Padahal kan enggak, Anda baik Sunni, Syiah tidak, saya Muslim saja. Ya, saya membaca sirah Nabi dan saya memahami ajaran Islam itu dari sirah Nabi. Jadi kalau di dalam hadis-hadis yang kita hafalkan sekarang ini itu banyak bicara tentang ancaman neraka, tapi dalam sirah Nabi itu justru beliau tidak membawa ancaman-ancaman itu, tidak menggunakan ancaman-ancaman surga, tapi persuasif. Persuasif untuk meyakinkan kepada orang bahwa apa yang di bawahnya itu merupakan kemaslahatan dan kepentingan kehidupan kita secara bersama-sama. Sekira ini untuk channel sebagai pengantar bagaimana bisa memahami ma'iyah lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, iki wis jam 1:30 iki kok esuk ngene ya sahabat. Gurung apa-apa rasanya. Jadi gini, saya bilang sama Dr. Suko Widodo, ketoknya diniati sampai jam 4 ya wis. Soalnya kita masih dengan Cak Fuad, masih dengan Ustadz Muzamil, kita masih dengan Sabrang, kita masih, saya kira kita dilimpahi Allah luar biasa. Dan sebelum Cak Fuad, saya ingin mengemukakan beberapa respon kepada Ustadz Muhammad Nyenil. Nek prasaku gampang ya. Saya agak campur bahasa Surabaya. Pikir bahwa Islam itu sebuah pilihan, ada pilihan yang lain. Kalau kita perdalam lagi, tauhid itu dianggap pilihan. Itu berarti ada pilihan yang lain. Hidup ini tidak ada pilihan lain kecuali tauhid. Itu sebenarnya adalah yang terjangkau oleh yang paling sederhana dari software manusia. Misalnya panca indera. Terus kalian menyangka bahwa Quran itu mushaf itu. Kalian menyangka bahwa iku gula, iku banyu. Itu tampakan, bukan benar-benar banyu. Jadi misal ini, Anda punya uang 100.000. Bagaimana cara merohanikan? Pakailah uang 100.000 itu untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah. Kalau engkau disukai oleh Allah dengan 100.000 itu, maka kamu akan terseret oleh magnet Allah, sehingga kelak kalian akan mengalami yang namanya tauhid, karena kalian berproses untuk tauhid. Kita bikin negara, kita bikin sistem nilai, kita bikin ideologi, bahkan bikin hukum positif. Semua itu kita rohanikan. Caranya merohanikan adalah menggunakan semua jasad, benda, uang dan semuanya itu untuk yang diridhoi Allah. Iki cek gurung tutuk ya. Ngene wis. Jawa wis. Ana sing jenenge Sukma Nguntal Raga. Ya. Tapi tidak ada yang namanya Raga Nguntal Sukma. Tidak ada jasad menelan roh, yang ada roh menelan jasad. Karena pada hakikatnya jasad itu hanya tampilan yang paling konyol dari roh. Kan roh contohnya jasad apa? Sukma Nguntal Raga.
Ro contohnya Nyai Roro Kidul wis menawa wis. Nyai Roro Kidul ku saudara kembar, ku adikne Kiai Sapu Jagat. Jadi sing mbak ono 5 dulur 5, 1 Kiai Sapu Jagat. Terus Nawang Wulan Nawangsih arek loro iku Kanjeng Ratu Kidul, sijine Nyi Roro Kidul, terus ono 3 meneh. Itu hidup, itu mereka dulu yang mengasuh Yesus. Angel menahi, angel gendeng arek-arek Yesus ya Pak. Artinya yang namanya Sukmo Nguntal Rogo itu adalah Anda meroh, Anda menjadi roh dengan raga Anda, ngerti ora? Wis ngene wis. Berat jenis itu apa? Berat jenis itu kan apa Mas? Satuan. Jadi nek berat jenis itu misalnya watu, piye Mas? Jelasno nih. Minyak karo banyu. Ya. Abot apa? Abot minyak selalu di atas permukaan air. Oke. Dalam silat Anda tahu ilmu meringankan tubuh. Nek wong wis meringankan tubuh sempurna, masih punya BD enggak? Masih punya berat jenis enggak? Dia akan terserap oleh gravitasi apa tidak? Minimal, yo nek teori fisik aku yo tahu sih, jadi apa sih? Meringankan tubuh tambah lemu ini. Apa? Kalau teorinya kalau badannya terasa ringan berarti efek gravitasi terhadap dirinya semakin kecil. Semakin kecil. Ya, berat jenisnya. Jadi kayak kapas. Ya. Dalam ilmu silat kalau Anda puncak ujian main pedang adalah Anda bisa memotong kapas, bukan memotong kayu. Kalau kapas melayang, kamu potong, kapasnya tidak berubah gerakannya, tapi dia terbelah. Itu baru main pedangmu bagus. Meringankan tubuh adalah Anda membebaskan diri dari gravitasi. Kamu itu ya, membebaskan diri dari bobot. Bobot itu sifat benda. Kalau roh, dia tidak punya sifat itu. Nah, Sukmo Nguntal Rogo itu artinya Anda, jasad Anda itu diserap menjadi ringan, menjadi seolah-olah tiada tadi itu. Menjadi tidak ada karena sudah bergabung dengan roh, itu yang namanya tauhid. Ya begini jelas nona angel banget. Roto. Aku khawatir arah itu sinau temenan gua. Maksud saya gini loh teman-teman sekalian. Kita ini keliru ngelihat hidup ini, kita ini keliru. Sejak abad 14 ada masa pencerahan, terus kita disuruh ngelihat hidup kayak sekarang ini. Terus mari ngono sampai ke tingkat ada Islam radikal, ada Islam liberal. Itu semua omong kosong. Itu semua memecah yang namanya tauhid. Teman sekalian. Jadi Ibnu Arabi atau siapapun sufi-sufi, Syekh Siti Jenar atau siapapun, itu bukan soal ilmu. Ilmu itu kan jarak. Itu soal bahwa Anda bergabung dengan Allah di roh Anda. Anda tidak bisa bergabung hanya mengandalkan jasad Anda. Anda harus meruh. Anda harus, kalau lagu ada yang megat roh. Megat roh itu artinya bukan rohnya dipegat, tapi jasad Anda itu ditaklukkan oleh roh Anda. Aduh, syukur banget ya, aku bingung. Jangan aku gampang-gampang loh gimana. Pokoknya rohanisasi lah. Rohanisasi, hidup itu rohanisasi. Semakin kamu stres karena kamu itu diberati oleh hidupmu, maka kamu stres, kamu terbebani, kan gitu bahasanya, terbebani. Yang beban itu pasti jasad, yang beban itu pasti materi. Nah ini salah tujuan wong urip sak donya iki. Salah tujuan. Ya apa ya? Kate tak terusno tapi tambah ngowoh ngene arek-arek.
Oke, tak baleni sukma nguntal raga. Ya. Sukma nguntal raga itu artinya di maiyah ini teman sekalian, Anda menjadi lebih berat apa lebih ringan? Karena Anda sedang mengalami sukma nguntal raga pada tahap-tahap yang terus berkembang. Iki ojo serem-serem, jangan bicara institusi atau lembaga kebatinan. Iki loh, bebaskan dulu dirimu dari semua itu. Nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, bahkan nggak ada Islam dalam tanda petik. Islam itu sebenarnya inisial, partisi, nek di hadis itu partisi C-prom ya. Supaya kita bisa bikin apa jenenge? Apa yang berang jenenge berang? Komen lain ya. Tapi jangan menyembah C-promnya itu. Itu kan cuma jalanmu untuk mengenali. Nah, bener gak, Pak? Bener, ini zaman dosi rano sing ngalami iki. Iki zaman Windows kabeh pisan. Oh iya oke. Wis Windows kabeh ya. Ya tapi kan tetap ada anu Bang, ada partisi E, D, C kan gitu. Nah, dalam waktu DOS dulu disebut C-prom. Jadi dulu Windows itu kalau booting itu nanti DOS dulu, baru ada C-prom /(-2/ terus Anda ketik Windows baru keluar Windows-nya kan itu waktu dulu ketika masih pakai DOS. Maksud saya Islam itu ya cuman C-nya tadi itu. Terus saiki C-nya iki dadekno agama. Padahal hakikat agama tidak Islam tapi tauhid. Ngerti gak? Jadi yang penting dirimu itu mentauhid, dirimu itu menyatu. Kamu jangan menjasad terus. Moga-moga ini kok cokol dhewe ya Rek ya. Karena ini yang membuat kalian berat. Ini yang membuat Indonesia itu coba tujuannya materialisme, merasa ketinggalan dari Korea, dari Jepang, dari Amerika kan tuh. Tujuannya itu betul-betul berhala materialisme di Indonesia ini. Dan kerjaannya tiap hari sambat soal materi. Ya rakyat, ya pemerintah sampai uang haji loh katanya infrastruktur. Saking melarate. Jadi kene iki wis nyembah materi ini gak gelem disembah. Akhirnya utang-utang nang Cina nang sendi kan gitu. Orang yang paling celaka adalah penyembah berhala yang berhalanya ndak mau disembah. Siapa ini? Nah itu Indonesia. Sampai utang berhala lah wis Mas. Gitu loh Mas. Nah berhala itu berhala itu ketika Tuhan diwujudkan secara jasad. Kan gitu kan? Kira-kira gitu ya. Padahal Tuhan tuh kutub lain dari jasad. Ya tajesid. Dan di dunia ini orang menyembah yang dia sebut Tuhan itu bisa digambar coba. Bisa digambar, bisa dipatung. Sak dunya iku deh. Terus berharap apa sama manusia yang salah ilmu, salah pandangan, salah. Tidak bisa berharap apa-apa. Jadi kamu wa ila rabbika farghab. Kamu tidak usah nunggu negara ini merdeka untuk merdeka. Kamu tidak usah menunggu negara ini sejahtera untuk sejahtera. Kamu mencari kesejahteraanmu sendiri bersama Allah. Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyembah berhala Fir'aun. Kalau soal makanan, minuman, kemewahan, pakaian dan budaya, serta hal-hal yang menyangkut peradaban materialisme, sekarang tampak jauh lebih maju dari masa-masa sebelumnya. Jawab Jitul, tetapi itu tidak bisa disebut kemajuan peradaban. Kenapa begitu?
Karena kalau soal makan kenyang, itu konteks hewan. Kalau soal kemewahan budaya, itu kesepakatan tentang hayalan-hayalan. Kalau soal fasilitas-fasilitas materi yang canggih di segala bidang, itu subjektivisme keduniaan. Itu bukan manifestasi dari keberadaban manusia. Itu bukan ketinggian budi dan keindahan dharma, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika menciptakan manusia dengan diposisikan lebih tinggi derajatnya dari benda-benda, pepohonan, dan hewan. Jika manusia mestinya bagaimana? Sun Dusin meneruskan kejaran Tarmihim. Kalau manusia fokus perjuangannya bukan materialisme, bukan sofistikasi mejeng, kesombongan ekspresi atau perubahan-perubahan gaya hidup, bukan gedung-gedung tinggi dan mewah, alat-alat komunikasi yang efektif, perangkat-perangkat transportasi dan properti, apalagi kalau itu semua diselenggarakan melalui penjajahan suatu konspirasi global terhadap bangsa-bangsa lainnya. Melalui perampokan kekayaan bumi yang sebenarnya harus berbagi dengan generasi-generasi anak cucu, serta pembodohan yang ditayangkan sebagai pendidikan, keterpelajaran, dan intelektualisme, serta melalui ketidakadilan, kesenjangan, dan ketidakseimbangan tatanan yang merendahkan dan merugikan mayoritas umat manusia. Jadi, apa yang bagiannya makhluk manusia? Manusia tidak bisa disebut manusia kalau orientasi tindakan sejarahnya adalah kebendaan. Manusia itu jiwa, manusia itu rohnya. Manusia bukan batu, logam atau kayu. Kepemimpinan manusia atas dirinya sendiri maupun di antara sesamanya adalah kepemimpinan jiwa, budi pekerti, rohani, mental, intelektual, moral, dan spiritual. Apakah manusia sekarang kehilangan jiwa dan semua yang kamu sebut itu? Tidak, lebih parah dari itu. Manusia tidak bisa tidak berjiwa. Manusia tidak bisa mengelak dari intelektualitas, mentalitas, moralitas, serta spiritualitas. Tetapi di zaman sekarang ini, seluruh anasir kejiwaan itu diabadikan oleh manusia demi pencapaian materialisme. Bahkan nabi, malaikat, dan Tuhan dipahami secara materi dan dimanipulasi serta dieksploitasi untuk kepentingan materi. Tarmihim menghela napas panjang. Tidak ada yang lebih menggembirikan hati orang-orang tua. Pak D. Pak Likmu ini melebihi mendengarkan kata-kata indah. Baik dan benar seperti itu ya berasal dari mulut anak-anak muda. Karena manusia itu jiwa, Pak D. Jitul melanjutkan, maka satu-satunya jalan yang pada harus ditempuh oleh manusia adalah perjuangan menuju Sang Maha Jiwa. Tetapi manusia di zaman ini melangkahkan kaki sejarahnya, berbalik arah darinya, membelakangi dan memunggungi. Bahkan sesungguhnya itu adalah tindakan meremehkan, mengabaikan, dan mengkhianati Sang Maha Jiwa. Sun Dusin menyelah, dari mana kalian dapatkan pengetahuan dan kesadaran semacam itu, anak-anak muda? Dari himpunan informasi dan perenungan yang kami dengarkan dari Mbah Markesot serta Pak D. Pak Lik. Kami, orang-orang tua yang bodoh dan gagal sejarah ini, rasanya tidak pernah mengajari kalian untuk berkata seperti itu. Pak D. Pak Lik tidak pernah mengajari. Justru
Karena itu kami bisa sampai pada pikiran dan penjiwaan seperti itu. Sebab Pak De Pak Lik yang membukakan pintunya. Bagaimana kalau Pak De Pak Lik kalian sendiri berkesimpulan bahwa berbagai kearifan hidup seperti itu sesungguhnya adalah kamuflase untuk menutupi kegagalan hidup Pak De Pak Lik. Yang bagi kami gagal bukan Pak De Pak Lik, melainkan hampir semua yang lain yang Pak De Pak Lik tidak ikut serta di dalam arus mereka. Kenapa? Mereka di luaran sana berduyun-duyun menyembah berhala, hidupnya bersujud kepada materialisme dan keduniaan, dan kelihatannya berhasil, penuh gemerlap dan gegap gempita. Tapi pada kenyataannya, tiap saat mereka mengeluh tentang berhala. Tiap hari mereka bertengkar dengan tema ketidakadilan materi, ketidakmerataan ekonomi, ketidakadilan penghidupan, serta kecemasan akan terjadinya krisis. Mereka itu menyembah berhala, tetapi ditolak oleh berhala. Pak De Pak Lik, keadaan zaman semacam itu kurang darurat bagaimana? Tiap kali kita disodori kata kebenaran, bisa jadi pikiran kita melayang menuju pada sesuatu yang menjadi patokan. Bisa berbentuk kitab suci, undang-undang, peraturan, atau apapun yang dianggap normatif, yang biasanya berposisi saling berhadapan, hitam putih dan kadang kaku tanpa sela. Tetapi apakah benar hal yang selama ini dipersisikan hitam putih, berhadap-hadapan, kaku tanpa sela tersebut selalu harus menjadi referensi utama menguak kebenaran? Dalam Hasanah Nusantara, terutama masyarakat Jawa, ada istilah niteni. Secara linguistik, niteni berasal dari titan yang berarti ingat atau eling. Sebagai konsep filosofi, niteni lebih bisa diartikan kata kerja sekaligus kata sifat berupa kecakapan dalam praktik yang meliputi aspek pengamatan, memperhatikan kecermatan atau peneliti, bahasa yang bisa dipakai oleh kalangan akademis dengan istilah observasi. Dari proses niteni, biasa orang Jawa menyebut dengan ilmu titen. Istilah titen ini digunakan tidak hanya untuk menangkap kejadian-kejadian di lingkungan sekitar, hanya dengan panca indera sebagai alat pengamatan, melainkan menggunakan perangkat rasa dan diolah terus-menerus melalui laku dan pengalaman sebagai pembuktian secara empiris. Hal ini menjadi kebiasaan setiap individu dalam tradisi jiwa Jawa dibekali dengan kebiasaan niteni. Niteni dalam konteks persinggungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam maupun transendental. Kemampuan untuk niteni adalah sebagai upaya manusia merancang masa depan. Mewaspadai kejadian di sekitarnya, menghindari maupun mencegah malapetaka atau akibat buruk bagi pribadi maupun lingkungan. Yang salah satunya adalah menghindari manusia dari kepunahan eksistensinya. Baik ego, komunitas, entitas, baik maupun makna kemanusiaannya. Dari sejarah kita belajar bahwa kadangkala kehancuran peradaban manusia dimulai dari kehilangan konsep rububiyahnya. Berhala sebagai bagian penanding, entitas pelindung, penjaga peradaban kerap dihadirkan sebagai tertuduh, karena esensi berhala pada ujungnya adalah pembiasaan laku secara konservatif yang kemudian menutup kemungkinan hadirnya reevaluasi dari sang maha makhluk mutlak. Ketika kita diingatkan dengan sejarah Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid, kita diingatkan pada peristiwa penghancuran berhala secara fisik yang berupa patung yang dianggap sebagai Tuhan, dan mengingatkan serta mengajarkan kepada kita untuk kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang sejati.
dan hanya mengabdi dan bertuhan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Dalam hidup, tentu sangat berbeda dengan masa yang lampau. Dulu orang tak pernah disibukkan dengan hal-hal semacam media sosial, pencitraan, penguar kebencian, dan lain sebagainya. Ranah zaman telah berubah. Entah kenapa popularitas, identitas, kekayaan materialitis bukan hal yang asing lagi untuk dikejar-kejar. Padahal dalam lagu Rampak Osing tentulah diingatkan semua itu tidak dibawa mati. Karena titik perpindahan di dunia adalah kematian. Hal-hal bersifat sementara telah menjadi berhala. Cerita ini mungkin selalu ada di dunia dengan bentuk yang berbeda di setiap zamannya. Apakah hari ini dengan adanya fenomena berita viral zaman now, akhir-akhir ini termasuk pemberhalaan yang dibentuk oleh media? Baik itu media televisi ataupun media sosial. Indoktrinasi media yang membentuk cara berpikir instan untuk memperoleh kesuksesan dan ketenaran, yang sebenarnya merupakan pembentukan berhala kecil yang tujuan akhirnya memperoleh berhala yang lebih besar, yaitu uang. Litani dihadirkan oleh simbah kita tidak hanya berhenti pada membaca, tetapi pada langkah aplikatif yang dalam Islam sebagai sarana. Membaca apa yang diwahyukan, Iqra bismi rabbika, tentang kehidupan ini detik demi detik selalu berubah. Ambil weruh tentang dutaning wong urip luruh kebenaran sejati. Tanpa harus terjebak pada palung keberhalaan, sebab sehebat apapun berhala yang dihadirkan oleh setiap pergulatan zaman tidak akan pernah bisa menerjemahkan kehakikian fungsinya. Apalagi kepada manusia secara langsung, wala yastahti'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Surat Al-A'raf ayat 192. Dengan niteni bahasa Jawa, mungkin kita akan lebih mengerti, karena niteni bukan sekedar mengingat-ingat yang dalam bahasa Jawa eling-eling. Niteni tentu lebih kompleks karena melihat peristiwa dari berbagai dimensi, baik waktu, arah, apa dan bagaimana peristiwa dan seterusnya. Di majelis masyarakat Ma'iyah, kita duduk bersama untuk saling berdiskusi, mencari, mencoba mengenali, dan meneliti lebih dalam makna berhala zaman sekarang ini. Karena bagaimanapun dalam hidup dan bersosial, tentu tak akan lepas dari hal-hal bersifat materi dan juga media sosialnya. Bagaimana seharusnya kita bermedia sosial yang baik dan menyikapi dengan laku hidup yang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan semata, sehingga menjadi bekal lebih jauh melangkah dan memantapkan kuda-kuda sehingga siap dengan perubahan dan dinamika zaman serta selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ucapan ataupun lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.